Keindahan pemandangan yang dimiliki Taman Nasional Gunung Rinjani tidak ada habisnya. Hampir dari segala sisi gunung tersebut, kita akan menjumpai pemandangan indah berupa pemandangan sabana, hutan hujan tropis, hingga pemandangan Danau Segara Anak, danau vulkanik indah yang terletak di pusat Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan kali ini, kami berkesempatan untuk menyapa Danau Segara Anak dan menikmati keindahan alam miliknya. Perjalanan pun benar-benar terasa dimulai usai melewati pos 2 pendakian pintu masuk Sembalun. Seperti biasa, hingga ke pos 3, trek mulai menanjak. Tentu tidak seterjal trek Bukit Penyesalan yang akan kita jumpai usai melewati pos 3. Kurang lebih selama 1 jam perjalanan kita tiba di pos 3 pendakian Rinjani via Sembalun. Tak butuh waktu lama untuk beristirahat, perjalanan berlanjut menuju pos 4 Cemarasiu dan Pelawangan Sembalun. Dari sini, tantangan sesungguhnya untuk mendaki Rinjani menuju Pelawangan Sembalun dimulai. Jalur tanjakan penyesalan berupa melewati 7 bukit membuat dengkul terasa cukup berat untuk diangkat ketika sudah melewati pos 4 Cemarasiu. Ditambah cuaca yang tidak terlalu bersahabat, menjadikan perjalanan terasa cukup berat. Namun, setelah hampir 4 jam lamanya, kami pun tiba di Pelawangan Sembalun. Di sini, kami membangun tenda dan bersiap untuk berlanjut menuju ke Danau Segara Anak keesokan harinya. Setelah bermalam di Pelawangan Sembalun, kami pun bergerak menuju Danau Segara Anak. Trek berbatu nan curam menjadi tantangan berikutnya. Fokus dan hati-hati menjadi kunci agar kita bisa melewati turunan dari Pelawangan menuju jalur landai Segara Anak. Tentu tidak terbayang betapa melelahkannya perjalanan kembali dari trek ini nantinya. Pemirsa, berbeda dengan pendakian kami sebelumnya, jika sebelumnya hanya naik Rinjani terus ke puncak 3.726 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya tidak ke puncak, melainkan dari Pelawangan turun ke Danau Segara Anak. Trek menuju Danau Segara Anak ini, terutama dari Pelawangan ke bawah, sejauh ini sangat terjal sekali. Jadi jika kalian ingin mendaki atau turun dari Pelawangan ke Danau Segara Anak harus ekstra hati-hati. Tentu saja tidak terbayang pulangnya nanti seperti apa jika kembali dari danau menuju ke Pelawangan. Tentu saja akan sangat melelahkan, mengingat treknya penuh dengan batuan yang jika tidak berhati-hati maka bisa saja terpleset. Mantap, mari kita lanjut ke Danau Segara Anak. Perjalanan menuju Danau Segara Anak terus berlanjut. Kurang lebih hingga tiba ke pesisir Danau Segara Anak, kami membutuhkan waktu selama 2,5 jam perjalanan. Meski cukup melelahkan, namun pemandangan dari jalur trekking menuju danau begitu memukau. Hamparan savana ditambah jalur pendakian Rinjani melalui torean di sisi utara yang mirip seperti latar film fiksi Jurassic Park, membuat lelahnya perjalanan terbayar lunas. Belum lagi, dari kejauhan, biru dan jernihnya Danau Segara Anak mulai nampak di balik kabut yang sedikit pekat. Ini artinya,
saya akan segera sampai di Danau Segara Anak. Setelah kurang lebih 2,5 jam berjalan dari Pelawangan Sembalun, akhirnya kita tiba juga atau sampai di Danau Segara Anak yang menurut saya merupakan salah satu tempat terindah bukan hanya di Pulau Lombok, namun juga di Indonesia, bahkan di dunia. Ikuti saya untuk melihat pemandangannya. Setelah perjalanan selama 2 hari, tiba juga kami di Danau Segara Anak, sebuah danau yang ada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Danau Segara Anak terbentang begitu luas. Diperkirakan, kaldera Rinjani Purba tersebut memiliki luas 1.100 hektar dengan kedalaman danau mencapai 230 meter. Dikelilingi dinding kaldera Rinjani Purba ditambah dengan megahnya Gunung Barujari, jernihnya air, membuat siapapun betah berada di sini. Selain bisa menikmati pemandangan yang sangat memukau dan memanjakan mata, kita juga bisa menyaksikan begitu banyak pendaki yang melemparkan kail dan senar dengan joran-joran mereka. Ya, banyak pendaki yang melakukan aktivitas memancing di sini. Seperti yang diketahui, berbagai ikan hidup di Segara Anak. Sebut saja karper, nila, hingga ikan mas ada di Danau Segara Anak. Tak ayal, para pendaki mengaku jika Segara Anak adalah lokasi camping paling indah yang pernah mereka kunjungi. Ini menurut saya itu dia paling mantep buat camp karena kondisinya dia anginnya nggak terlalu besar dan view-nya juga bisa dilihat mantap luar biasa. Tadi malam tidur juga nyenyak, habis mandi air panas di sebelah sana. Mantap lah pokoknya. Oke. Ya, kemarin saya naik dari Sembalun ke puncak terus ke sini. Oke, nah ini kalau melihat pemandangannya seperti ini pengen balik lagi nggak? Oh jelas, insya Allah. Pengen balik lagi. Iya. Selain pemandangan danau dan memancing di Segara Anak, kita juga bisa menjumpai pemandian air panas. Di sini kalian bisa berendam sambil merasakan nikmatnya air panas yang konon katanya bisa menyembuhkan badan yang sudah kelelahan hingga berbagai macam jenis penyakit kulit yang diderita. Puas berendam di pemandian Aik Kalak dan bermalam di bibir danau, perjalanan pun saya akhiri dengan melihat keindahan Segara Anak dari camp area pendaki yang turun dari Pelawangan Senaru. Di sini suasananya tidak seramai di campsite pendaki yang turun dari Sembalun. Meski tidak ramai, pemandangan Danau Segara Anak dari sudut ini semakin lega. Landscape danau dengan background Gunung Barujari dan kaldera Rinjani Purba yang dahulu juga dikenal dengan nama Gunung Samalas membuat malas rasanya untuk beranjak meninggalkan Danau Segara Anak. Bagi Anda yang ingin mendaki ke Danau Segara Anak di atas ketinggian 2000 mdpl, kita bisa mengaksesnya dari Pelawangan Sembalun, Torean, dan Senaru. Pastinya, saat mendaki menuju ke Segara Anak, hal yang harus diperhatikan adalah ketahanan fisik, logistik, dan kesadaran untuk bisa menjaga keasrian Danau Segara Anak dengan tidak meninggalkan sampah dan merusak ekosistem alam yang ada di danau indah ini. Danau Segara Anak adalah sebuah kaldera raksasa yang merupakan hasil letusan dari Gunung Samalas, sebuah gunung yang meletus pada tahun 1257 silam.
Konon katanya letusan Gunung Samalas jauh lebih besar daripada letusan Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa. Dan kini dari letusan Gunung Samalas yang sekarang bernama Gunung Rinjani ini dihasilkan sebuah danau yang begitu besar, begitu indah, dan sangat memukau. Dari Taman Nasional Gunung Rinjani, Suyut Saputra Bakti melaporkan.